Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, Mas Jaka, redaksi dan tim redaksi Langit 7. Tadi juga sudah dibuka dengan sangat baik oleh Pak Mahrus ya dari Kementerian Agama, kemudian Pak Ali dari CEO Langit 7, kemudian tadi juga sudah dibuka oleh Pak Sugeng. Sebuah paparan yang menggelitik buat saya sendiri ya, karena saya kurang lebih 10 tahun lebih saya berkarir di teknologi dan startup gitu ya. Sedangkan pesantren ini agak jauh nih dengan pembicaraan soal digitalisasi dan startup gitu ya. Kemudian ketika saya dapat kesempatan diundang Mas Jaka di pagi hari ini, seperti kembali lagi ke akar saya gitu. Saya dibesarkan di lingkungan pesantren di Pekalongan. Kebetulan keluarga besar saya punya pesantren Tahfidzul Quran di Pekalongan. Terus tadi dipaparkan bahwa ternyata ada adopsi dan adaptasi digital gitu ya di pesantren tuh bertumbuh dengan luar biasa gitu. Kalau tadi pertanyaannya ini potensi yang luar biasa nggak? Jelas, ini potensi yang sangat besar gitu. Ada harapan besar lah untuk Indonesia bahwa baik dari sisi dari digitalisasinya itu sendiri maupun dari pesantrennya itu sendiri gitu, untuk bisa mendorong. Saya selalu bilang digital itu laju peradaban gitu. Jadi ini bagian dari peradaban manusia yang kita pasti akan ke sana. Mungkin saya sembari buka paparan saya pada pagi hari, mohon izin. Sendiri? Oke, iya. Saya coba buka dari saya sendiri. Mungkin nanti dari tim di studio mungkin bisa bantu untuk video aja mungkin nanti di akhir. Oke, baik. Tim Anu bantu dari video ya. Baik, terima kasih. Ya, Semoga Mas Riza. akhir paparan saja, ya. Nanti ada sedikit video saja. Siap. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelum kita masuk ke paparan, kita berkenalan terlebih dahulu mungkin ya. Jadi nama saya Antovani Reza, saya lahir di Batang, Jawa Tengah, putra daerah asli Kabupaten Batang. Saya alumni dari Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Seperti yang tadi saya bilang, saya besar di lingkungan pesantren Tahfidzul Quran di Pekalongan di Jawa Tengah. Tapi saya dan semenjak dari era bapak saya gitu ya, jadi Simbah masih di pesantren, tapi era bapak udah memutuskan untuk pendidikan di negeri gitu ya. Kemudian saya kurang lebih 10 tahun memutuskan berkarir di perusahaan teknologi, digital dan startup. Tahun 2017, 2018 saya pernah berkantor di Alibaba. Kalau pernah dengar perusahaan Alibaba miliknya Jack Ma di China, ya. Saya pernah berkantor di sana dan belajar banyak gitu bagaimana China menjadi perusahaan raksasa mampu mengadaptasi digitalisasi itu dengan sangat baik di China. Kemudian di tahun 2019 alhamdulillah saya dipercaya gitu ya untuk menjadi CEO termuda saat itu di usia 28 tahun di teknologi asal Singapura namanya Silversi Media Group. Semenjak tahun ini saya balik lagi ke Indonesia. Saya bergabung di Sinta VR. Sinta VR ini perusahaan virtual reality, tapi buatan anak Indonesia nih, gitu. Jadi karya anak bangsa lah. Gitu. Asli Indonesia ini Mas Reza ya? Asli Indonesia, bisa dicek tuh sintavr.com. Jadi saya bantu Sinta VR sebagai direktur investasi. Jadi saya menggunakan jaringan Asia Tenggara saya pengen bawa dana investasi itu ke perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia sebenarnya. Salah satunya Sinta VR karena ini nanti saya akan cerita deh bagaimana virtual reality itu dimanfaatkan untuk berbagai hal. Salah satunya untuk pesantren dan madrasah. Kemudian terakhir saya tahun ini juga awal tahun saya mendirikan Pantura.id. Ini startup yang saya buat di Batang dan Pekalongan nih. Jadi Pantura.id. Ya, Pantura.id. Jadi ini saya menyebutnya laboratorium digital kreatif ya. Jadi saya berharap anak-anak dari kawasan pantai utara Jawa itu sebenarnya potensinya banyak sekali Mas Jaka. Cuman terkadang anak daerah itu punya sindrom minder gitu ya. Saya pengen di daerah itu dengan adanya internet dan adanya digitalisasi mereka bisa mengoptimalkan potensi mereka gitu. Jadi saya bikin sebuah wadah startup lah kita bilangnya gitu ya. Biar mereka bisa belajar di situ soal digital skill, kemudian creative skill gitu ya. Kemudian dia bisa scale up, dia bisa berkarir juga di perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya gitu. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Mungkin saya mau masuk ke membuka diskusi pagi hari ini gitu ya tentang digital. Ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan digital dan yang kemarin kalau waktu debat presiden ya apa yang online itu ya gitu. Kalau orang nyebut startup yang online gitu. Sebenarnya digital tuh cukup kompleks pengertiannya ya, melibatkan angka dan sistem segala macam. Tapi kalau secara sederhana
digital hari ini itu mengacu pada kombinasi pemanfaatan teknologi komputasi atau apa ya, sistem teknologi yang ada chipnya, ada prosesornya. Jadi kayak komputer, terus kemudian ada smartphone, itu teknologi komputasi itu. Dan menghubungkannya dengan internet. Jadi kalau ibarat pembuluh darah, digital itu sel darahnya gitu ya. Dan online itu jaringan pembuluh darahnya. Gitu. Jadi nah sebelum teknologi digital sebelumnya kita tahu ada teknologi analog gitu ya. Mungkin ada radio, ada TV gitu. Itu yang terkait dengan pemanfaatan frekuensi gitu ya, sinyal elektronik. Nah, ini satu statement yang saya sering bilang di beberapa webinar yang saya membantu beberapa institusi untuk bagaimana sih sebenarnya bertransformasi secara digital gitu. Jadi digitalisasi dan globalisasi itu yang tadi saya bilang itu laju peradaban gitu. Kita tidak bisa bendung, seperti halnya dulu ada dari batu menjadi kertas kemudian ada industrialisasi gitu ya, ada mesin uap, kemudian ada internet dan segala macam. Intinya kita hanya bisa mengambil sikap dan manfaat yang tepat gitu dari laju peradaban tersebut gitu. Nah, ini evolusi dari peradaban yang mungkin bisa menjadi gambaran gitu ya. Jadi dulu ya, istilahnya dokumentasi itu di batu prasasti misalkan, kemudian masuk di era kertas gitu. Mungkin kalau kita mengacu pada era Rasulullah gitu ya, mungkin dulu Al-Quran itu mungkin ditulis di pelepah kurma gitu, atau kemudian ditulis di medium-medium yang lain, kemudian tapi peradaban itu terus berjalan gitu. Bisa jadi apa yang kita kenal canggih hari ini ya, smartphone, kemudian laptop segala macam, itu bisa jadi dalam 10-20 tahun mungkin kurang, itu tidak relevan lagi gitu. Nah, sekarang tuh saya sedang menggarap di sisi ini nih, di augmented reality, virtual reality, dan juga wearable technology. Jadi saya akan cerita deh bagaimana sebenarnya nanti bisa jadi smartphone yang Bapak Ibu pegang itu udah nggak lagi dipakai. Nanti teman-teman tinggal pakai kacamata kayak saya nih, tapi udah bertindak selayaknya smartphone nantinya. Ada namanya wearable device. Terus sekarang kita lagi banyak riset di Silicon Valley ya, di Amerika gitu, bahwa nanti orang akan pakai lensa, jadi kayak pakai kontak lens gitu. Dipakai tapi udah nggak pakai handphone lagi. Jadi begitu banyak inovasi yang nanti akan terjadi, dan saya pikir nanti pesantren itu juga bisa mengikuti laju peradaban ini. Nanti tinggal mengukur ya. Saya saat ini berada di mana nih gitu. Kemudian nextnya saya mau apa, karena digital itu tidak bisa dipush secara paksaan ya. Jadi dia harus mengukur dirinya sendiri, dan kemudian dia menentukan metode apa untuk dia mulai bertransformasi. Nah, ini mungkin kita seringkali salah menyebut gitu, atau mungkin kebalik-balik gitu ya. Jadi sebenarnya proses transformasi digital itu bagaimana sih gitu. Kita sering dibilang kan digitalisasi itu penting dan segala. Kemudian ada orang bilang transformasi digital. Nah, sebenarnya kalau secara research-nya gitu ya. Jadi tahapan transformasi digital itu ada 3 gitu. Pertama itu di tahap yang namanya digitasi. Jadi proses mengubah dari analog menjadi digital, atau yang fisik menjadi digital. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng gitu ya, yang tadinya mungkin kitab dalam fisik gitu ya, kemudian mulai ditransfer ke medium digital, format digital. Nah, itu adalah proses yang mungkin mungkin pesantren beda-beda gitu ya. Saya ingat dulu tahun 2000 saya bantu almarhum ayah saya untuk install komputer pertama kali di pesantren saya di Pekalongan gitu. Bagaimana lihat santri itu begitu antusias gitu ya, mencoba, oh ini yang namanya komputer, oh ini yang namanya printer gitu. Dulu dari Gumun ya Mas Riza ya? Gumun ya? Jadi ada proses itu, dan itu menyenangkan Mas. Jadi seperti dia menemukan mungkin ya itu laju peradaban ya. Mungkin zaman purba dulu orang pertama kali menemukan api misalkan. Sama gitu, ketika orang dikenalkan dengan komputer. Kemudian saat ini kita pesantren-pesantren mungkin sudah dikenalkan dengan internet, dengan proses belajar online gitu ya, daring gitu. Yang mengenal internet. Nah, selanjutnya apa nih yang bisa kita lakukan gitu. Jadi setelah mendigitalisasi informasi, kemudian mengorganize informasinya itu agar bisa dipakai sesuai dengan fungsinya dan manfaatnya. Kemudian ada yang namanya digitalisasi. Nah, digitalisasi ini adalah proses yang sudah memanfaatkan platform biasanya. Jadi ada platform dan sistem yang dipakai. Contoh misalkan di sini ada Mbak Caca dari Cari Ustadz gitu ya. Udah ada platform misalkan.
atau langit7.id juga sudah ada platform. Jadi di sini ketika konten sudah dibuat gitu ya, ada digitalisasi konten, kemudian sudah diorganize kontennya, kemudian dimanfaatkan dengan platform-platform yang tepat. Jadi platform pun pilihannya banyak sekali. Jadi saya mungkin nanti menyarankan gitu ke tiap pesantren itu apa ya, memanfaatkan platform yang sesuai gitu. Jangan ngambil platform asal yang lain pakai terus ikutan pakai, karena di digital itu sumber dayanya melimpah sekali, pilihannya banyak sekali kita bisa ambil gitu ya. Mungkin yang tadi bisa dimulai dari pendaftaran, sistem pendaftaran mungkin diadopsi dulu gitu. Atau yang lebih cocok justru malah library-nya dulu yang digitalisasi misalkan, atau risetnya, atau proses tadi ya penerimaan siswa atau santri misalkan. Itu ada pilihan-pilihan, jadi part ya, jadi bagian kecil dari sebuah proses menggunakan platform digital itu digitalisasi. Nah yang finalnya adalah digital transformation. Digital transformation atau transformasi digital itu adalah perubahan menyeluruh gitu ya. Yang tadinya mungkin hanya bagian kecil dari sebuah sistem, ini adalah keseluruhan sistemnya atau keseluruhan institusinya gitu. Jadi di situ sudah terhubung tuh semuanya gitu ya. Jadi udah melibatkan kultur, sudah melibatkan apa namanya ya, arahan-arahan strategis gitu ya, sudah mengacu pada data gitu. Jadi ada proses sebenarnya yang harus dilalui gitu. Nah ini nanti saya seringkali melakukan advokasi ke berbagai institusi dan juga apa namanya ya, pegiat-pegiat sektor-sektor industri yang sekarang mau shifting ke digital. Saya bantu mereka untuk sebenarnya kalau dari sisi saya sebagai konsultan gitu, saya mencoba untuk memotret gitu kondisi yang saat ini, misalkan pesantren itu saat ini kondisinya seperti apa, dan kemudian cara untuk menuju ke arah yang lebih apa ya, digital itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah ini saya mau share sedikit gitu ya, saya lakukan riset sedikit gitu, sebenarnya gimana sih misalkan pesantren gitu meniti langkahnya untuk goes digital gitu. Yang paling awal saya selalu bilang dimulai dari mindset gitu ya, dari pola pikirnya dulu. Pertama, kunci memahami proses digitalisasi yang tadi saya bilang adalah mengenal dengan baik diri kita sendiri atau institusi kita sendiri, karena rawan sekali kalau di era digital karena melimpahnya sumber daya informasi dan juga pilihan-pilihan platform yang bahkan gratis banyak sekali gitu ya, kita terlalu apa ya, terdistraksi banyak hal gitu. Makanya kita perlu untuk memahami diri kita sendiri dulu, dan kira-kira metode atau alat apa yang tepat gitu, medium apa yang tepat yang bisa kita adopsi sehingga itu bisa membawa kita menuju proses digitalisasi yang lebih baik. Kira-kira gimana sih langkah awalnya gitu ya untuk adaptasi dan adopsi? Yang tadi saya bilang mindset, pola pikir gitu. Kita menempatkan diri atau membuka cara berpikir bahwa kita harus terbuka gitu atau open minded dan bertumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar misalnya software itu selalu diupdate gitu ya. Makanya kalau di teknologi atau di digital itu tidak ada yang namanya sempurna gitu. Itu selalu berevolusi. Nah, yang tadi saya bilang, kita harus pahami dulu nih diri kita sendiri itu seperti apa, institusi kita seperti apa, pesantren kita itu seperti apa. Kemudian kita pilih teknologi mana yang tepat dan memanfaatkannya secara bertahap. Jadi tidak melulu kita harus menggunakan budget yang sangat besar gitu misalkan ya untuk melakukan digitalisasi misalkan. Cari banyak pilihan-pilihan gratis atau bahkan yang sangat low budget untuk kita mulai proses digitalisasi itu secara bertahap. Kemudian ketika kultur itu udah mulai dibangun, maka itu akan terus menggulung gitu ya, menjadi sebuah revolusi gitu nantinya. Ada transformasi yang besar gitu. Yang tadi saya bilang, kita coba untuk open minded, terus berpikir untuk growth mindset ya namanya, bertumbuh, dan kita rendah hati gitu, karena kita selalu bilang kalau di teknologi ya nggak ada yang paling canggih karena besok selalu ada yang lebih baru. Jadi kita selalu bilang kita harus terus apa ya, haus akan ilmu gitu, atau haus akan teknologi-teknologi baru yang mungkin kita bisa pelajari, kita bisa adopsi lagi. Nah ini beberapa studi kasus sedikit gitu ya yang kami lakukan gitu di Sinta VR dan juga beberapa startup yang terkait dengan Islam, pesantren, dan peradaban. Nah, ini salah satu yang kami kerjakan di kantor, namanya Milea Lab. Jadi kami sekarang lagi banyak mengadvokasi juga ya ke berbagai sekolah dan madrasah gitu ya, untuk memanfaatkan teknologi namanya virtual reality gitu untuk belajar. Jadi kita kasih, karena online itu kan bosan kadang kan, kita dengar guru misalkan ceramah satu arah gitu.
Dengan kita memberikan platform virtual reality, harapannya anak didik, kalau dalam kasus ini mungkin santri gitu ya, dan pengajar atau ustadznya bisa berinteraksi dengan lebih visual gitu dengan adanya virtual reality. Kemudian, nah ini kira-kira pendidikan di era 4.0 gitu ya, 4.0 itu seperti apa sih? Nah, yang tadi kita udah mulai mengadopsi teknologi yang pas untuk kita. Karena, nah ini juga yang saya juga cukup concern ya. Ada proses yang namanya desentralisasi fasilitas belajar. Jadi kita tidak lagi mengacu pada misalkan kota-kota besar aja gitu misalkan di Indonesia atau bahkan luar negeri misalkan. Kita sekarang dengan adanya internet, setiap daerah atau setiap institusi sekolah, pesantren bisa menemukan formula yang tepat untuk mereka sendiri. Studi banding oke lah, kita mencoba untuk cari misalkan yang lebih canggih atau yang lebih bagus gitu. Tapi pada akhirnya nanti kita harus menemukan formula digitalisasi kita sendiri gitu. Kemudian ada yang namanya kemandirian sekolah atau madrasah. Kita pengen sebenarnya nanti dengan digitalisasi ya, saya sekarang lagi banyak bantuin gitu sebenarnya dengan mengadopsi beberapa sistem-sistem digital, sekolah atau madrasah itu mulai mandiri gitu. Secara finansialnya dia bisa mulai mandiri karena ada sistem yang lebih efisien gitu. Kemudian secara inovasinya juga, inovasi pendidikannya, inovasi pengajarannya itu juga lebih, kalau bahasa sekarang tuh monetisasi gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dimonetisasi yang sebelumnya itu tidak bisa. Nah, itu nanti akhirnya bukan hanya masalah money orientednya, tapi kita bisa menggunakan proses monetisasi itu untuk kemaslahatan daripada institusi itu sendiri sebenarnya. Karena Indonesia sendiri kan negara kepulauan, terus kadang kalau saya misalkan roadshow gitu ya keliling Indonesia gitu beberapa kali, saya selalu bilang dengan adanya internet, orang di ujung Indonesia manapun bisa punya apa ya akses yang sama, pendidikan yang sama, dan juga bisa punya kesempatan yang sama untuk membuktikan dirinya dan juga memaksimalkan potensinya. Ini beberapa uji coba kami gitu ya. Jadi kalau virtual reality itu seperti apa sih? Mungkin nanti ada videonya saya akan kasih. Gitu ya. Sebenarnya seperti digambar gitu ya. Kita pakai ini versi murahnya VR nih. Jadi pakai handphone. Murahnya. Ya, jadi versi murah tuh pakai smartphone. Jadi sekarang kan sudah mulai adaptasi pakai smartphone ya, proses belajar mengajar. Kemudian kita pakaikan apa namanya itu pakai kardus tuh Pak. Ajakan. Jadi dari kita apa namanya kita bentuk kacamata VR, kemudian si smartphone-nya dimasukkan gitu ya Mas ya? Betul. Jadi smartphone-nya dimasukkan. Nah, kita belajar dari sini. Ini anak-anak sangat happy sekali ketika belajar ini gitu ya. Jadi yang kadang saya juga senang gitu kalau ngelihat anak-anak tuh, makanya tagline kita tuh bahagia belajar. Jadi kita mau mengembalikan kebahagiaan ke proses belajar mengajar itu sendiri gitu. Gurunya senang, anak-anak muridnya juga senang gitu. Makanya di sini ada hasil risetnya itu sampai 80% peningkatan emosi positif. Jadi dari survei kami dan juga riset kami gitu ya, anak-anak cenderung happy gitu. Dan surprisingly 93%-nya ada peningkatan pemahaman materi. Jadi bahkan nilai rata-rata kelasnya tuh naik sampai 50% kalau nggak salah. Jadi yang itu anak nilainya mungkin 4, 6 ini bisa jadi 7, 8 sampai 9 gitu. Jadi ternyata bahagia itu penting gitu dalam proses belajar. Nah, kami di Sinta VR kebetulan kami juga memanfaatkan teknologi ini untuk kita coba datang ke ini kemarin kita lagi ngobrol sama LP Ma'arif NU misalkan sama Muhammadiyah gitu, kita coba untuk memperkenalkan ini kami udah uji coba loh di 10 provinsi 1.800. Kita udah melatih 5.300 guru di seluruh Indonesia menggunakan teknologi. Jadi gurunya yang ngajar bukan kami nih. Jadi gurunya kita ajarin cara pakai VR, nanti kontennya yang buat gurunya sendiri. Siap. Nah, ini salah satu startup dari Bandung, teman saya juga. Ini mereka ciptain yang namanya manasik virtual. Manasik virtual. Jadi mereka sekarang manasik misalkan nggak perlu tuh harus berkumpul di lapangan secara fisik gitu. Nggak perlu istilahnya Ka'bah-Ka'bahan gitu ya kalau di manasik. Kita cukup menggunakan kacamata VR, udah berasa di Ka'bahnya sendiri dan bagaimana lempar jumroh juga udah kayak main game gitu. Jadi itu kayak gimana, lempar jumroh gimana gitu, sa'i seperti apa itu udah mulai dimanfaatkan gitu. Contoh-contoh. Mungkin saya minta tolong tim studio sebelum saya akhiri apa namanya presentasi saya. Ya, kita tampilkan videonya. Monggo.
Suaranya nggak ada? Saya pengen banget tuh diskusi dengan beliau. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Reza, cukup menarik sekali, saya kira cukup konkret bahwa bagaimana memahami digital dari digitation sampai digital transformasi tadi dijelaskan oleh Mas Reza, dan pada akhirnya adalah bagaimana pondok pesantren harus mengenal dirinya sendiri karena karakter digital begitu sangat luas sehingga apa yang dipilih sesuai dengan digitalisasi seperti apa yang harus disesuaikan dengan pondok pesantren itu, gitu ya Mas Reza ya.